kita sekarang ini lagi ada di persimpangan yang gila banget loh. Di satu sisi, ada keyakinan yang udah mengakar ribuan tahun. Nah, di sisi lain, ada gelombang teknologi yang, wow, benar-benar mengubah cara kita melihat dunia, kecerdasan buatan, dan realitas virtual. Hari ini, kita bakal kupas tuntas titik temu keduanya. Ini bukan lagi film fiksi ilmiah ya, ini pertanyaan beneran buat kita semua, di sini, sekarang juga. Kalau kita bisa membangun dunia dari nol, cuma pakai barisan kode, gimana caranya fondasi keyakinan kita nggak cuma bertahan, tapi justru jadi penunjuk arah di dunia baru yang liar ini? Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, akidah itu apa sih? Terus kita lihat tantangan-tantangan baru yang muncul, dan gimana cara kita memperkuat diri. Kita juga bakal bahas gimana iman bisa jadi kompas etika, dan terakhir, kita tutup dengan peran super penting para teknolog muslim di zaman sekarang. Oke, sebelum kita ngomongin soal badai teknologi, kita harus balik dulu ke dasarnya, ke fondasi yang paling kuat. Kita perlu samain frekuensi dulu soal titik awal kita, yaitu akidah. Gampangnya gini, akidah itu kayak cetak biru keimanan seorang muslim. Ini bukan sekedar daftar aturan ya, tapi cara kita memandang Tuhan, alam semesta, dan buat apa sih kita hidup. Akidah itu jangkar yang bikin kita tetap napak, nggak goyah, di tengah lautan informasi dan realitas-realitas baru. Nah, ini dia analogi favorit saya. Bayangin deh, hidup Anda itu komputer super canggih. Akidah itu operating systemnya. Dia jalan di latar belakang, ngatur semua aplikasi yang Anda jalankan, setiap keputusan, setiap pikiran, setiap tindakan. Tanpa OS yang benar, ya semua program lain bakal kacau kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Fondasi yang udah kokoh berabad-abad ini, tiba-tiba dihadapkan sama sesuatu yang benar-benar baru. Sesuatu yang bahkan bikin batas antara yang nyata dan yang nggak nyata jadi kabur. Selamat datang di era digital. Coba deh lihat perbandingan ini. Disinilah letak masalah utamanya. Realitas kita, dunia ini, diciptakan oleh Allah dengan aturan dan tujuan yang jelas. Sementara itu, dunia virtual diciptakan oleh manusia, diatur sama kode. Di dunia virtual, kita bisa jadi pencipta. Dan saat manusia bisa bermain jadi Tuhan di dunianya sendiri, nah, disitulah pertanyaan-pertanyaan besar soal akidah mulai bikin pusing. Dan tantangannya itu nyata banget, bukan teori doang. Kita ngomongin soal perasaan bingung pas ngelihat deepfake yang mirip banget sampai kita ragu mana yang asli. Kita ngomongin godaan buat jadi maha tahu dengan semua data yang ada, atau bahkan jadi maha kuasa di dalam simulasi yang kita bikin. Tiap poin ini secara langsung bisa menggoyahkan pilar-pilar keyakinan kita. Oke, setelah dengar semua tantangan tadi, wajar banget kalau kita jadi sedikit cemas. Tapi tenang, bukan itu tujuannya. Justru sebaliknya. Ini adalah panggilan buat kita untuk memperkuat diri, terutama buat mereka yang ada di garis depan, yang bakal ngebangun dunia digital masa depan. Para mahasiswa IT dan teknologi. Ini bukan sekedar checklist ya. Anggap aja ini 4 pilar buat ngebangun firewall iman di dalam diri kita. Ini bukan soal menghindari teknologi, sama sekali bukan. Tapi tentang gimana caranya kita terjun ke dalamnya dengan bekal yang cukup. Fondasi yang kuat, diskusi yang kritis, ilmu dari dua dunia, dan yang paling penting, bangun kompas moral sebelum kita ngetik baris kode pertama. Dan disinilah cara kita memandang iman itu berubah total. Iman bukan cuma tameng pasif buat nahan dampak buruk teknologi. Bukan, iman justru adalah kompas, alat navigasi paling canggih untuk secara proaktif menciptakan teknologi yang lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi. Kutipan ini kena banget, nangkep idenya dengan sempurna. Iman itu bukan sesuatu yang kita tinggalin di depan pintu pas kita masuk lab atau mulai kerja. Justru sebaliknya, iman adalah source code dari etika itu sendiri. Iman yang nentuin apakah teknologi yang kita bangun bakal ngangkat derajat manusia atau malah ngerusak. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Lihat deh tabel ini contoh konkretnya di dunia nyata. Prinsip adil atau keadilan itu bukan cuma konsep di kitab. Itu artinya Anda sebagai developer punya tugas suci buat bikin algoritma yang nggak rasis atau seksis. Prinsip amanah. Itu berarti data pengguna bukan komoditas, tapi titipan yang harus dijaga mati-matian. Dan ihsan, itu adalah dorongan buat kita untuk menciptakan teknologi yang nggak cuma berfungsi, tapi juga indah dan membawa kebaikan. Jadi, semua ini artinya apa? Artinya, buat kalian semua yang belajar IT, para developer, para engineer, kalian itu bukan lagi cuma tukang coding. Bukan. Kalian adalah arsitek peradaban digital berikutnya. Tanggung jawabnya besar banget, tapi sekaligus ini adalah sebuah kehormatan. Ini nih, job description baru buat para teknolog muslim di abad ke-21.
Ini bukan lagi cuma soal jago coding, tapi soal jadi penjaga nilai di dunia maya. Jadi pionir yang ngebuktiin kalau kecanggihan teknologi dan kedalaman spiritualitas itu bisa dan harus jalan bareng. Pada akhirnya, semuanya balik ke sini. Setiap baris kode yang Anda ketik, setiap aplikasi yang Anda rilis, itu bakal hidup lebih lama dari kita. Itu adalah jejak digital Anda di dunia. Itu warisan Anda. Pertanyaannya simpel, nilai-nilai apa yang tertanam di dalamnya? Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Di era di mana kita punya kekuatan yang hampir tak terbatas untuk menciptakan realitas baru dari nol, prinsip-prinsip apa yang akan Anda bateri di fondasi paling dasarnya? Ini bukan pertanyaan buat para filsuf di Menara Gading. Ini pertanyaan buat Anda.